Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid fi Syarah Kitab At-Tauhid. Saya katakan lanjutkan karena ini kelanjutan dari kajian di Purwokerto, kemudian pindah ke Kalibagor, kemudian pindah ke sini. Barakallahu fiikum. Dan bab yang masih kita bahas adalah bab fil kahanah, bab masalah perdukunan. Kita mulai dari awal bab. Kalaupun mungkin sudah pernah membahas sedikit di awal, kita ulangi karena ini masjid. Mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Baru kita di sini, mudah-mudahan ada yang baru mengikuti, maka kita dari awal bab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa'a fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang dalil-dalil riwayat-riwayat yang datang tentang perdukunan dan sejenisnya. Al-kahanah, perbuatannya. Kahin, orangnya. Huwa alladhi ya'khud an mustariq as-sama' wa kanu qabla al-mab'ath katsira. Kahin yang pekerjaannya adalah kahanah, jamaknya kahin adalah kuhan, adalah orang yang mengambil berita-berita dari pencuri-pencuri berita di langit, yaitu dari kalangan jin. Dulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak terjadi dan lebih mudah ketika itu. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW lebih sulit. Karena Allah Subhanahu wa taala melempar mereka dengan bintang-bintang. Wa anna kunna naq'udu minha
maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata Allah dalam surat Jin, bahwa jin-jin itu berkata, kami dulu duduk maqa'ida fis sama', di langit sana, untuk mencuri berita. Tetapi kata Allah, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tetapi sekarang siapa yang mencuri berita di langit, kami akan lempari dengan bintang-bintang, kata Allah. Mereka akan dapati shihaban rasada. Akan mendapati lemparan-lemparan bintang. Sehingga dukun-dukun dulu lebih manjur daripada dukun-dukun sekarang. Banyak orang-orang yang lebih parah kesyirikannya, tapi lebih bodoh dalam menebak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katsir ma yaqa fi hadhil ummah. Yang terbanyak terjadi di umat ini, ma yukhbiru bihil jinnu mawalihim minal insi. Adalah apa yang dikhabarkan oleh jin-jin tadi kepada wali-walinya, wali-wali syaitan, wali-walinya jin dari kalangan manusia. Biasanya memberikan berita anil asya'il ghaibah, tentang berita-berita yang gaib, mimma yaqa fil ardi minal akhbar, apa yang akan terjadi di bumi, nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Fayadhunnuhul jahil kashfan wa karamah. Akhirnya orang-orang bodoh mengira bahwa ini punya karamah, punya kehebatan, punya ilmu laduni, atau punya sesuatu yang dikatakan dengan kashf. Kashf itu penyingkapan tabir-tabir ghaib. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad igtarra bidzalika katsirun minan nas. Dan telah banyak manusia yang tertipu dengan mereka ini, para kuhan, para kahin yang melakukan praktek-praktek kahanah, praktek-praktek perdukunan. Yadhunnuna dzalikal mukhbir lahum 'anil jin waliyan lillah, mengira orang yang memberitakan berita-berita gaib tadi, yang ternyata mencuri berita dari langit melalui jin-jin tadi, dikira wali min awliyaillah, dikira orang-orang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang saleh, mukmin, taqi, karena diberi ilmu yang hebat, diberi ilmu bisa menebak nasib, bisa menebak kematian, bisa menebak apa yang terjadi besok, dan seterusnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, dialah Allah satu-satunya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alimul ghaib, dan Allah tidak pernah memberikan kegaibannya atau ilmu gaibnya pada siapapun. Illa man irtada min rasulin, kecuali beberapa rasul yang Allah ridhai. Itu pun diberitahu beberapa perkara saja. Kalau Allah beritahu, Rasul tahu. Kalau Rasul tahu, menyampaikan kepada kita, kita tahu. Wajar toh. Tetapi siapa yang alimul ghaib? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi diberitahu. Rasulullah SAW menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun. Nanti akan datang umatku di masa mendatang yang mereka berani menghalalkan khamr, yusammunaha bi ghairi ismih, yang menamakannya dengan nama-nama lain. Nanti di masa mendatang akan muncul Dajjal, nanti akan turun Isa, nanti akan begini, akan begitu. Ghaib atau bukan ghaib? Ghaib. Tetapi Allah beritahu nabinya, dan Nabi memberitahu pada kita, maka kita tahu. Adapun perkara ghaib yang tidak diberitakan oleh Allah, tidak disingkapkan oleh Allah kepada kita, maka tidak mungkin ada yang tahu kecuali Allah. Rasulullah sendiri kalau tidak diberitahu, ya tidak tahu. Karena Rasulullah SAW manusia. Setinggi-tinggi beliau, semulia-mulia beliau, beliau adalah Rasul, bukan Tuhan, bukan ilah. Maka
Ketika Rasulullah SAW hijrah disambut dengan berbagai macam syair-syair. Salah satunya kalimat ja'ana ma ya'lamu fi ghadin, atau ja'ana, telah datang kepada kami seorang yang tahu hari esok. Di-stop oleh Rasulullah SAW. Stop. Kalimat apa itu? Qulu biqaulikum. Silakan ucapan-ucapan kalian, tetapi jangan berlebihan, jangan melampaui batas. La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Jangan berlebihan dalam memujiku. Sesungguhnya aku seorang hamba. Maka cukup katakan hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Jangan dikatakan alimul ghaib. Jangan dikatakan mengetahui segala yang gaib. Tidak. Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu ghaib. Yang memiliki ilmu ghaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah la alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kecuali illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku bain yadayhi wa min khalfihi rasada. Kalau beberapa perkara yang diberitakan, kita juga bisa tahu. Apakah kita alimul ghaib? Tidak. Tapi kau tahu nanti akan muncul Dajjal, nanti akan turun Isa, nanti akan terjadi di surga begini, di neraka begini. Diberitahu oleh Allah dalam Quran, diberitahu oleh Nabi dalam hadis, maka kita tahu. Maka yang alim tentang apa yang akan terjadi besok adalah Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu. Maka kalau ada seseorang yang mengaku-ngaku ana alimul ghaib, saya tahu yang ghaib, saya bisa menebak nasib, saya bisa menebak apa yang terjadi besok, kadzab. Dia pendusta. Tapi pernah sekali ngomong begini, benar. Sekali. Salahnya berapa kali? Bisa jadi yang sekali benar itu adalah yang dia dapatkan dari jin-jin tadi yang mencuri berita di langit, selamat dari lemparan. Setelah itu ditambah dengan 100 kedustaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu bukan waliullah. Dia wali syaitan. Karena ternyata kerjasamanya dengan syaitan. Dari kalangan jin-jin. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa yawma yahsyuruhum jami'an. Ya ma'syaral jin. Qad istaktartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Hari, kata Allah SWT, yauma yahsyuruhum, hari ketika mereka dikumpulkan nanti di padang mahsyar, jami'an, seluruhnya. Ditanyakan kepada ma'syaral jin, ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyeret manusia. Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Qala awliya'uhum, berkata wali-wali syaitan, dari kalangan manusia. Jadi teman-teman dekatnya setan tadi dari kalangan manusia. Kata manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami saling memberikan kebaikan. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami dengan jin-jin tadi saling memberikan mut'ah. Istamta', kami memberikan apa yang mereka suka, mereka memberikan apa yang kami suka. Itu yang dilakukan oleh para dukun, pakar kemenyan, komat kamit, bikin rajah-rajah, bikin kalimat ini, bikin ucapan-ucapan segala macam, yang ternyata di dalamnya diselipkan kesyirikan, kekafiran. Pernah lihat rajah-rajah? Apa tulisannya benar? Saya pernah lihat. Rajah yang dilempit-lempit dimasukkan ke dalam bantal hitam kecil yang dikalungkan pada anak-anak. Isinya katanya bismillah. Isinya cuma bismillah. Mana bismillah?
Ba, sin, kemudian lam, dan alif, ha. Itu bismillah apa bukan? Bukan. Kalau bismillah banyak satu, bismillah. Kalau banyak, ba. Lamnya banyak. Hanya banyak. Itu namanya mempermainkan bismillah. Melecehkan, menghinakan, merusak. Itu yang diridhoi oleh syaitan dari kalangan jin tadi. Kalau kamu kufur, kami akan bantu. Maka hampir semua yang namanya dukun bermain dengan kekufuran. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kasihan orang-orang kawam tadi tertipu. Wah, pakainya bismillah, pakainya lafaz Allah. Bukan, itu bukan bismillah, itu bukan lafaz Allah. Dirusak lafaznya. Masa lafaz Allah alif lam kemudian ha. Bagaimana bacanya? Jin-jin tadi tertawa, para syaitan tertawa melihat kalian mau dibohongi seperti itu. Kembali kepada ayatnya. Kata manusia-manusia itu, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum. Alasannya kami saling memberikan jasa. Kami berikan kebaikan untuk mereka, kami kasih sesajen, kami kasih ini, kami kasih itu, kami turuti apa yang mereka mau, mereka juga menuruti apa yang kita mau. Kata Allah, An-nar maswaakum. Qala an-nar maswaakum. Neraka tempat kalian khalidina fiha. Kalian akan kekal di dalamnya. Illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kamu maha memiliki hikmah, lagi maha mengetahui. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlihat jelas bahwa yang namanya kuhan, kahin, melakukan kahana, bekerja sama dengan syayatinal jinni. Sebagaimana dalam ayat ini, istamta'a ba'duna bi ba'din. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang manusia untuk bekerja sama dengan jin. Melarang. Tidak boleh. Biarkan jin di alam jin. Kita di alam kita. Kita berjalan, kita berdakwah, kita berjuang di jalan kita. Mereka di jalan mereka, di alam mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengancam wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan, meminta perlindungan dari beberapa sosok-sosok dari kalangan jin. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka menambah mereka rahaq. Ditafsirkan makna rahaq dalam beberapa tafsir. Menambah jin-jin tadi sombong. Menambah manusia jadi zalim atau melampaui batas. Keluar dari batas-batas agamanya. Manusianya jadi sesat. Jinnya jadi sombong. Fazaduhum rahaqa. Ini larangan. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang. Jangan kalian saling membantu dengan jin. Jin biar di alamnya. Kamu di alamnya selesai. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan, amal saleh, beribadah. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian manusia ini meminta bantuan pada jin, meminta berita-berita dari jin, meminta ini, meminta itu, fazaduhum rahaqa. Jin-jin tadi tambah sombong. Ini orang-orang ini kalau saya tidak kasih tahu, tidak tahu dia. Orang-orang ini bisa dibohongi. Saya kan baru lihat ke sana. Kamu kan nggak tahu. Oh, kok jin tahu ya? Ya tahu dia lihat. Dukun tadi di sini misalnya. Dia bisa menebak apa yang di balik dinding ini, apa yang ada di terminal sana. Ada di terminal sana, kata si dukun. Satu orang turun dari bus namanya si Fulan bentar lagi datang ke sini, sebentar lagi. Tunggu saja. Tiba-tiba datang. Kamu namanya Fulan? Iya. Kamu dari sini? Iya. Kamu naik busnya ini? Iya. Benar tebakan dukun tadi?
Wah, hebat sekali ini dukun manjur gini. Itu tidak aneh sama sekali. Mengapa tidak aneh? Karena jinnya bisa melihat ke sana. Sama dengan kamu telepon ke orang yang di sana. Gimana? Ada orang yang begini, oh ya saya lihat begini. Besar apa? Namanya siapa? Mudah. Itu nggak aneh sama sekali. Nah ketika dia sekali dua kali seperti itu, dikiranya alimul ghaib. Kemudian dia berani berkata, nanti akan terjadi ini, nanti kamu akan begitu. Terus bagaimana jalan keluarnya? Berikan berlian kepadaku, akan masukkan ke wajahmu, kamu selamat. Atau masukkan ke tanganmu, selamat. Masukkan. Padahal jinnya masuk, berliannya masuk kantong. Dia merasa berliannya ada di sini. Tangan saya kebal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, telah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari beberapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'." Siapa yang mendatangi dukun-dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dipercaya, bima yaqul, dengan apa yang dia ucapkan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, gak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ata arrafan. Siapa yang mendatangi arraf, ini nama lain dari kahin. Kahin karena praktek kahanahnya. Arraf karena dia selalu mengaku paling tahu. Dalam tanda petik orang pinter. Ya. Ini barang mana? Tahu. Itu di sana. Ini ada barang hilang. Oh itu diambil si fulan. Semua tahu. Ya. Nama lainnya apa? Ramal. Tukang ramal. Mengapa tukang ramal dikatakan ramal? Karena dia bermain dengan kerikil, kemudian untuk menebak nasib juga. Ahli nujum, bahasa Arabnya munajjim. Itu juga persamaan katanya. Hanya saja menebaknya dengan menghitung bintang-bintang. Bintang yang muncul begini akan terjadi begini. Bintang yang muncul begitu akan terjadi begini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka supaya terpahami, kita terjemahkan dukun saja. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun, orang pinter katanya, fasalahu an syai', kemudian bertanya tentang sesuatu dan dibenarkan, dia percaya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan dari istri-istri Nabi, di antaranya adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Abu Mas'ud ad-Dimashqi, li'annahu dzakara hadzal hadis fil atraf fi musnadiha, karena beliau menyebutkan hadis ini, yakni Abu Mas'ud ad-Dimashqi menyebutkan hadis ini dalam atraf di musnad beliau, dan disebutkan namanya Hafsah, yakni dari istri Nabi yang bernama Hafsah radhiyallahu taala anha. Man ata arrafan, sayati bayanul arraf, insyaallah akan datang lebih rinci lagi apa makna arraf. Zahirul hadis, tampak dari hadis ini, annal wa'id murattab ala maji'ihi wa su'alihi. Tampak dari hadis ini bahwa ancaman bagi orang yang mendatanginya dan bertanya kepadanya. Sawa'un saddaqahu aw syakka fi khabari. Sama saja apakah membenarkan atau ragu tentang beritanya. Fa inna fi ba'dhi riwayat as-sahihah, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatan 40 lailah. Karena dalam beberapa riwayat yang sahih enggak disebutkan fasaddaqahu. Enggak disebutkan kemudian membenarkannya. Tetapi hanya disebutkan siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya, maka enggak diterima salatnya selama 40 hari.
Ikhwan ibn a'azakumullah. Qauluhu lam tuqbal lahu salah. Idza kanat hadhihi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul. Kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, kalau ini ancaman bagi yang datang. Nanya, sudah diancam, tidak diterima salatnya. Bagaimana kalau dia mati dalam keadaan salatnya enggak diterima? Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana kira-kira dukunnya? Apa hukumnya? Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya dukunnya lebih mengerikan lagi ancamannya terhadap mereka. Qala an-Nabi qala an-Nawawi rahimahullah wa ghairuhu, dan selain beliau, ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan bi suqutil fardhi anhu. Kata an-Nawawi rahimahullah, maknanya tidak diterima salatnya adalah tidak ada pahalanya. Walaupun salatnya sah, walaupun syarat-syaratnya lengkap, walaupun semuanya pembatalnya dihindari, tetap tidak ada pahalanya. Qala wa la budda min hadha at-ta'wil fi hadha al-hadith bi anna al-ulama muttafiquna ala annahu la yalzam man atal 'arraf i'ada salah 40 lailah. Intaha mulakhasan. Masih kata An-Nawawi, maka perlu ditafsirkan hadis ini bahwa para ulama sudah sepakat. Dia tidak diperintahkan untuk mengulangi salatnya 40 hari, 40 kali 5. Tidak. Mengapa? Itu hukuman. Tidak akan bisa ditebus dengan apapun. Begitu, kalau begitu saya salat lagi 40 hari lagi. Mengqadha yang kemarin 40 hari. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena itu ancaman. Man ataka hinan. Siapa yang mendatangi arrafan, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. La yalzam man atal arraf i'adah. Tidak mesti orang yang mendatangi dukun kemudian harus mengulangi 40 salatnya atau 40 hari salatnya. Tidak. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas dari ucapan Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarhul Minhaj. Wa fil hadits, di dalam hadis ini berarti ada larangan haramnya mendatangi dukun-dukun. Haramnya mendatangi tukang ramal. Haramnya mendatangi praktek-praktek kahana, dukun, apapun namanya. Dan apapun alatnya. Sebab alatnya bisa bermacam-macam. Padahal itu semua bohong, kamuflase. Aslinya bekerja sama dengan jin, syaitan dari kalangan jin. Itu yang jelas dalam hadis sahih. Bahkan dalam ayat Al-Quran ada yang belagak pakai kartu. Kamu ambil kartunya. Ambil. Wah, kamu hidupnya akan sengsara. Kamu nanti jodohnya susah. Kamu begini, kamu begitu. Apa hubungannya kartu dengan masalah urusan nasib seseorang? Ada lagi yang siap gelatik di kurungannya. Burung gelatik. Sudah jinak. Disuruh keluar, ngambil kartu. Gelatik yang milih. Siapa gelatiknya? Nabi, Rasul, malaikat, Tuhan. Kau bisa memilihkan yang tepat kartunya. Oh, berarti kamu akan begini, akan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada yang sok menggaris-garis di tanah, mencoret-coret segala macam. Oh, kamu begini, kamu begitu. Ada yang melihat garis-garis di tangan, kamu ini begini, kamu itu begitu. Ada yang melihat bintang-bintang, kamu lahirnya tanggal berapa? Di bulan apa? Oh, berarti kamu bintangnya Virgo. Oh, kok orang-orang Virgo itu biasanya begini. Barakallahu fiikum. Itu semua tebak-tebakan, tidak ada dasarnya apapun. Dan mereka kalau bekerja samanya dengan jin. Ada yang nggak bekerja sama? Ada. Dia pembohong aja. Penipu. Paling ringannya penipu. Paling beratnya
Na'udzubillah, dukun yang bekerja sama dengan jin. Yang melakukan praktek-praktek kekafiran. Semakin kafir, semakin manjur. Sehingga ketika ada perang di sana, di luar pulau kita, antara suku dengan suku. Yang suku ini masih muslimin, yang suku sana tidak beragama. Mana yang menang? Pakai sihir-sihiran dua-duanya. Muslimnya pakai sihir, mereka pakai sihir. Saya katakan kalau sihir-sihiran, mereka lebih kuat sihirnya. Karena mereka lebih kafir dari kamu. Lebih dekat dengan setannya. Bisa berjalan di tiang listrik begitu, atau di kawat-kawat listrik begitu. Bisa menebak dari jauh, kamu suku ini, kamu suku itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan di Yaman, ada seorang dukun yang sangat manjur dijuluki dengan tukang pos. Mengapa? Karena dia bisa mengirimkan paket-paket dalam sekejap mata. Dan dibuktikan benar. Dan ini sampai paketnya. Sampai ketika akan mati, sudah mati, anaknya disuruh oleh mereka untuk melanjutkan praktek bapaknya. Katanya aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pokoknya nggak bisa. Sampai masyarakatnya membutuhkan. Kita butuh orang yang seperti ini.